Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Aditya Moza dengan NPM 2417051057 dari program studi Ilmu Komputer kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem bilangan. Jadi pertama-tama, apa sih sistem bilangan itu? Nah, sistem bilangan itu adalah cara untuk merepresentasikan angka dalam suatu sistem tertentu. Nah, dalam ilmu komputer dan elektronika digital, sistem bilangan digunakan untuk menyimpan, memproses, dan menampilkan data. Nah, kemudian ada jenis-jenis sistem bilangan. Jenis sistem bilangan yang pertama itu ada bilangan desimal, dia basisnya 10. Basis ini sama aja kayak angka yang digunakan dalam bilangan ini ada berapa gitu. Jadi di bilangan desimal, di jenis bilangan desimal ini dia basisnya 10 karena yang digunakan hanya 10 angka. Nah, jadi sistem bilangan desimal ini adalah sistem yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nih kan, dia menggunakan 10 simbol. Jadi basis itu sama aja simbol ya. Yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi setiap digit memiliki bobot yang merupakan pangkat dari 10. Nah, contohnya ini ya, 245 basis desimal atau basis 10. Jadi cara ngitungnya nih, yang angka paling belakang ini 5 itu dikali 10 pangkat 0. Kenapa 10? Karena basisnya 10. Kemudian angka kedua dari belakang ini mulai dari belakang ya. Angka kedua dari belakang itu kan 4 nih. 4 kali 10 pangkat 1. Jadi dia setiap maju angkanya yang ini dia bertambah pangkatnya. Nah, hasilnya 200 plus 40 plus 5. Jadi dia nyebutnya 245. Nah, jadi bilangan desimal ini digunakan dalam input dan output data karena biasanya manusia lebih terbiasa gitu ya dengan angka desimal. Nah, contohnya tuh kayak di penggunaan kalkulator dan spreadsheet. Kalau di kalkulator kan angkanya ada 0 sampai 9 ya. Nah, gitu. Makanya kenapa manusia lebih terbiasa gitu dengan bilangan desimal ini. Selanjutnya ada bilangan biner. Dia basisnya 2. Jadi bilangan biner ini sistem bilangan yang digunakan secara langsung oleh komputer karena hanya memiliki 2 simbol, yaitu 0 dan 1. Jadi biasanya kalau di komputer itu kan dia pakainya bilangan biner ya. 0 itu sama 0 itu biasanya 0 itu sama dengan off dan 1 itu sama dengan on. Jadi setiap digit disebut bit atau binary digit. Contohnya ini ya, 10 11 biner atau basis 2, 1011 basis 2. Sama kayak yang tadi, dia kalau mau menghitungnya ya dari angka yang paling belakang. Nih, 1 dikali 2 pangkat 0. Kenapa 2? Karena basisnya 2. Terus maju angka kedua dari belakang 1 kan nih, 1 kali 2 pangkat 1 dan seterusnya. Yang ini 0, 1 tinggal dikali aja. Nah, hasilnya 8 plus 0 plus 2 plus 1 sama dengan 11. Ini 11 basis 10 atau 11 desimal gitu. Jadi 1011 itu kalau itu kan bentuknya biner ya. Kalau misalkan mau diubah ke desimal itu dia 11 jadinya. Jadi 1011 kalau dalam biner kalau 1011
itu dalam desimal itu nilainya 11 gitu. Nah, bilangan biner ini merepresentasi instruksi dalam bahasa mesin komputer. Itu tadi, biasanya kan komputer cuma tahu on atau off ya, 0 atau 1 gitu. Terus bilangan juga digunakan dalam penyimpanan dan pemrosesan data di CPU dan memori. Terus digunakan juga dalam gerbang logika untuk operasi dasar dalam prosesor. Kemudian bilangan yang jenis bilangan yang ketiga itu ada bilangan oktal, yaitu basisnya 8. Nah, bilangan oktal ini itu sistem bilangan dengan 8 digit ya. Jadi dia makanya di bilangan simbolnya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus setiap digit dalam oktal setara dengan 3 digit biner. Ini contohnya 3, 4, 5 basis 8 atau 3, 4, 5 dalam bilangan oktal. Ini kalau misalkan diubah ke dalam bilangan desimal, nilainya itu 229. Kayak yang sama aja kayak yang tadi. Ini yang angka yang paling belakang 5 dikali 8. Kenapa 8? Karena basisnya dia 8. 8 pangkat 0. Terusnya sampai sini. Nah, ini hasilnya sama dengan 229. Jadi 345 basis 8 atau dalam bilangan oktal itu nilainya sama dengan 229 basis 10 atau bilangan desimal. Kemudian bilangan oktal itu biasanya digunakan untuk untuk cara yang lebih ringkas gitu. Untuk menulis bilangan biner yang panjang, karena biasanya biner itu kan dia panjang ya, karena cuma 0 sama 1, jadi biasanya dia bilangan yang 100 nyampe ratusan itu dia bakal tulisannya panjang gitu ya. Jadi ini bisa dibuat untuk cara yang lebih ringkas menulis bilangan biner lah ya. Terus bilangan juga sering digunakan dalam representasi alamat memori dalam beberapa arsitektur komputer. Terus bilangan juga digunakan dalam sistem operasi lama seperti Unix untuk mewakili hak akses file, misalnya chmod 755. Kemudian jenis sistem bilangan yang terakhir itu ada bilangan heksadesimal, dia basisnya 16. Jadi karena basisnya 16, jadi dia menggunakan 16 simbol nih ya, yaitu 0 sampai 9 dan A sampai dengan F. Kenapa A sampai dengan F? Karena kalau misalkan di heksadesimal itu dia nggak bisa ya nulis bilangannya itu 10, 11 gitu, nggak bisa. Jadi dia karena kan bilangan pada intinya itu kan 0 sampai 9 aja bilangan dasar gitu ya. Jadi dari 9 yaitu 10 sampai 16 itu diganti dengan pakai huruf simbolnya. Jadi A itu 10 itu sama dengan A, 11 itu sama dengan B, sampai F sama dengan 15. Nah, setiap digit dalam heksadesimal itu setara dengan 4 digit biner. Contohnya nih 2F3. Sama aja yang tadi. Ini kalau misalkan mau diubah ke desimal ya, basis 10. Ini kan basis 16 ya, 2F3 ini. Jadi kita mulainya dari 3 dikali 16. Kenapa 16? Karena basisnya 16. 16 pangkat 0 nih ya. Terus angka kedua dari belakang. Angka keduanya itu ini kan F nih. F ini dalam, balik lagi ya kan ke sini, F dalam heksadesimal itu sama dengan berapa?
15. Jadi F dikali 16 pangkat 1 sama dengan 15 dikali 16. Jadi F itu kan sama dengan 15 nih. Nah hasilnya setelah dihitung semua jadi 755. Jadi 2F3 basis 16 itu sama dengan 755 basis 10. Nah, bilangan heksadesimal ini digunakan dalam kode mesin karena lebih ringkas dibanding bilangan biner. Sama aja sih kayak bilangan oktal tadi. Dia bisa juga dibuat jadi alternatif gitu ya untuk bilangan biner. Terus bilangan ini juga digunakan dalam representasi alamat memori dalam sistem operasi dan bahasa pemrograman. Kemudian, bilangan ini juga digunakan dalam warna RHB dalam program web. Jadi itu FF5733 untuk warna oranye. Jadi FF ini kalau dalam bilangan heksadesimal kan artinya 15 gitu ya. Jadi biar nggak terlalu panjang gitulah ya bilangannya, susunan bilangannya itu. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.